Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Red B, B420. Good evening, English class. Let's study English well, gitu ya. Saya selanjutnya akan berbicara dengan bahasa Indonesia agar lebih memahami penjelasan saya, gitu ya. Ini adalah materi pertemuan ketiga yang saya janjikan, video yang saya janjikan kemarin karena di Siakat itu saya tidak bisa unggah, gitu ya. Makanya ini ulang saya buat ulang karena kemarin adalah kumpulan untuk materi, bahasa Inggris Reg A dan Reg B. Makanya, karena ini saya buat ulang untuk Reg B aja, gitu ya, karena sudah tertinggal. Ini video yang saya janjikan, baik saya akan mulai pertemuan ketiga ini dengan menjelaskan materi-materi kita, karena kita ini sudah pertemuan ketiga, jadi pertemuan kita kan ada 5 pertemuan ya, pertemuan keempat, kurang pertemuan keempat, dan kelimanya itu ujian. Kita sudah ujian. Baik, saya akan mengingatkan materinya kembali. Nah, ini untuk Reg B, pertemuan pertama kemarin yang dianggap pertemuan pertama itu yang sudah diisi Bu Ria ya, sama Miss Ria, itu PJMK-nya bahasa Inggris. Materi kita tentang English and Pharmacy, Simple Present Tense, gitu ya. Jadi kalau Simple Present Tense itu kan, kalimat yang sederhana gitu ya, yang sangat simpel tapi apa ya, tidak butuh menghafal yang lebih, gitu ya. Kemudian materi kita yang kedua kemarin, Healthy and Unhealthy Habits, Giving Suggestions. Nah, ini materi yang kemarin tidak ada tugasnya karena itu pertemuan pertama, begitu. Kalau nanti, ada request dari kelas B420 untuk minta diberikan penjelasan tentang materi apa sih isinya di Healthy and Unhealthy Habits, itu yang artinya sebenarnya, judul-judul di materi ini itu, untuk pelatihannya ya, tetap di dalamnya itu ada grammar-nya karena, misi dari bahasa Inggris semester ini adalah mahasiswa Reg A maupun Reg B, mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya itu mempunyai, wawasan yang lebih atau dengan adanya materi bahasa Inggris ini Anda mempunyai wawasan yang lebih luas atau bertambah, ataupun kalau yang sudah mahir kemampuan bahasa Inggrisnya, sudah advance, itu bisa jadi ini adalah nostalgia aja gitu ya, materi nostalgia untuk grammar gitu. Jadi penekanannya ke grammar. Makanya video penjelasan saya kali ini itu lebih kepada grammar-nya. Jadi nanti untuk, yang materi kedua kalau ada request nanti akan saya buatkan videonya, untuk saya recording. Kemudian, sekarang kita ke sini ya, at the pharmacy, conversation between pharmacist and patient. Jadi, materi ketiga gini, kita adalah tentang conversation between pharmacist and patient. Baik, saya akan, jelaskan di modulnya. Modul nanti akan saya unggah ya, akan saya unggah di Siakat. Saya akan cari dulu di daftar pustaka. Tadi tentang at the pharmacy. Nah, ini kayaknya halaman 28. Saya akan langsung saja ke halaman 28. Nah, ini materi kita.
Nah, di section 6 ya untuk di modulnya. Ada pre-activity. Coba, can you guess who those people are? Dua orang ini siapa? Tadi sudah ya di PowerPoint, tadi sudah dijelaskan, ini adalah pharmacist, ini adalah patient, gitu ya. Where do you think they are? Di mana mereka? Di apotek, gitu ya, di pharmacist. What are they probably doing? Ada transaksi ya, transaksi jual beli obat gitu ya, di mana pasien atau customer gitu ya membutuhkan obat, kemudian eh, apoteker atau farmasisnya ini merekomendasikan obat-obat yang sesuai gitu ya dengan keluhan-keluhan pasien. Untuk reading, ini nanti silakan dibaca ya. Read the dialogue below and practice with your partner. Ini silakan dibaca sendiri ya. Nanti akan saya berikan potongan potongan filenya untuk bab ini. Nah, jadi di modul ini Anda nanti setelah bacaan nanti answer the question below based on the dialogue above ya, sesuai dengan bacaan yang di atas, kemudian decide if the statement below are true or false. True or false. Jadi ada statement, 5 statement ini silakan diberi penjelasan true or false gitu ya. Ini akan jadi tugas nanti. Nanti akan saya jelaskan, akan saya tulis tugasnya di Siakat. Nah, ini kita belajar asking and offering help. Asking help, penggunaan untuk meminta bantuan kepada orang lain, gitu ya. Karena di sini gambarnya sudah diberi ini at the pharmacy, gitu. Makanya kita belajarnya adalah tentang building, bukan building ya, building block, some expression use the dialogue. Jadi ini petunjuknya asking and offering a help, expression in taking a prescription, asking how to take the drug, asking the price of drug. Nah, ini ketika bertanya gitu ya, can you help me please? Jadi kata can, could, would, ini bedanya apa sih Bu? Kalau Anda yang belum tahu, can, could, would itu seperti tingkatan aja, tingkatan kesantunan berbicara. Gitu ya. Kalau Anda merasa berbicara dengan orang yang lebih tinggi jabatannya atau lebih lebih tua secara umur, Anda dapat memakai could or would gitu ya. Untuk can mungkin kepada sesama atau yang lebih muda di bawah Anda. Tataran seperti ini, tataran ini di bahasa Inggris ada gitu ya. Ternyata tidak hanya di bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu memang terkenal dengan tataran bahasa. Jadi kalau kepada sesama seumuran itu bahasanya apa, ada beda-beda. Nah, di bahasa Inggris ada gitu ya, mungkin bahasa Indonesia saja yang tidak ada ya. Jadi ini untuk membedakan. Jadi kapan sih saya menggunakannya? Nah, biar Anda tidak bingung, kata kuncinya adalah kalau could or would itu biasanya pada yang lebih, Anda hormati begitu. Sedangkan untuk can itu kepada sesama atau yang lebih muda. Can you help me please? Could you help me please? Would you help me please? Ini silakan dibaca sendiri. Can you do me a favor, please? A favor, please, gitu ya. Can you give me a hand? Can you spare a moment? Can you mind helping me out? Can you be willing to help me? Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Atau pakai Word gitu ya. Jadi kalau can you help me please, mungkin ini hanya, diberi satu satu ini ya. Tapi kalau could you do me a favor please, jadi lebih banyak kalau di sini dilihat lebih banyak could and would gitu ya. Jadi lebih disarankan pakai could and would untuk, menghormati, untuk penghormatan, bentuk penghormatan. Nah, ini responnya dari pertanyaan tadi, sure. Ini ada accepting, ada refusing, gitu ya. Kalau yang accepting, sure, certainly, okay,
Yes, I can. Okay, no problem. Sure, what can I do for you? Sure, I will be glad to help you. Nah, ini untuk yang accept ya, untuk yang eee, menerima gitu ya, atau menyetujui gitu. Ini yang refusing atau giving help, untuk giving help. I'm sorry, I can't. Sorry, I can't do it. Sorry, I'm busy. You better manage it on your own. I'm afraid I can't do it. Nah, ini berbagai macam respon yang tidak setuju atau tidak menyetujui atau mengiyakan pertanyaan yang di atas tadi. I wish I could help you, but I have to do some important task. Nah, ini bentuk responnya. Saya pikir mudah ya. Jadi jangan ternyata pilihannya tuh banyak. Biasanya kita lebih pada kalau sure, okay, Stanley gitu ya. Ternyata banyak susunan kalimat pilihan. Nah, ini offering help. Fungsinya apa? Untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Offering help, gitu ya. Kalau ini bedanya apa sama ini? Kalau ini asking help, meminta bantuan. Jadi asking itu lebih ke meminta bantuan. Tapi kalau offering, ini menawarkan bantuan kepada orang lain. Can I help you? Bukan can you help me, tapi can I help you? Gitu ya. May I offer my assistance? May I give you a hand? Gitu ya. Seperti itu, ini silakan dibaca sendiri. Yang penting ada dua, yaitu asking help sama offering. Kalau asking itu meminta bantuan, kalau offering menawarkan bantuan. Ini responnya untuk yang offering. Yes, please. Thanks. How kind of you. Thank you very much. Thanks, very good of you. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ini yang tidak setuju dengan offering. No, you don't need to. No thanks. No thank you. Thanks. It's okay. I can do it myself. No, I really won't. Thank you. I can. Thanks anyway, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini responnya. Nah, ini expression in taking a medicine. Ini ekspresi tindakan medis. I would like to pick up a prescription. Could you fill this prescription, please? Nah, taking a medicine without. Ini yang with perception, ini yang without. Do you have something for bla bla bla, for headaches, gitu ya. Can you give me some medicine for bla bla bla, gitu ya. Itu ekspresinya, ini macam-macam ekspresi, seperti itu. Sebenarnya ini akan lebih masuk, biasanya selama ini ekspresi itu akan lebih masuk kalau memang kita aktif melakukan atau berbicara bahasa Inggris gitu ya, aktif itu akan lebih ingat gitu. Tapi, yang penting adalah Anda tahu bahwa atau mengingat kembali ya berbagai ekspresi dalam bahasa Inggris terutama dalam, kondisi di apotik gitu ya. Ini selanjutnya asking how to take a drug. How many do I take? Nah, ini biasanya pertanyaan untuk take the drug. How often should I take? Nah, ini untuk price the drug. How much will it cost? How much do I pay? Gitu ya. How much is the cost? Ini yang pertanyaan biasanya sering saya pakai untuk harga. Biasanya kalau tanya harga tuh kira-kira bagaimana ya jenis percakapannya. Nah, itu kira-kira seperti ini. How much is ini biasanya kalau saya pakai, kalau saya suka kata how much is gitu ya. Karena biasanya itu yang sering saya pakai. How much is the cost? Itu yang biasa saya pakai. How much is the price of? Nah, ini bentuk ekspresi atau pertanyaan ketika Anda membuat wawancara bahasa Inggris. Ini vocabnya ada suppository. Ini latihan ya. Jadi ini juga di Romawi 1 ini silakan di-match ya. Jadi silakan dicocokkan suppository itu apa, A sampai O, gitu ya, silakan lebih ke mana. Ini nanti tugasnya liniment, itu lebih ke apa,
transdermal, absorb, topical, orally, numb, discontinue, itu maknanya apa? Over the counter, tincture, prescription, generic, ingredients, drowsiness, contraindication. Itu lebih ke mana? Gitu ya. Dan semua di modul ini, section 6 ini, tidak akan saya berikan latihannya semua, hanya perwakilan saja, gitu ya. Yang penting, tugasnya itu, dikerjakan gitu saja sampai selesai. Ini latihannya, saya cari dulu ya. Oh, ternyata di pertemuan ketiga ini, kita hanya belajar ekspresi dari percakapan ini. Jadi nanti, setelah video pertemuan ketiga ini selesai, saya akan, memberikan tugas, saya tulis di Siakat ya, untuk kelas B420, demikian, penjelasan dari pertemuan ketiga kita tentang at the pharmacy, yaitu tentang conversation, about expression, ada apa tadi? Asking help sama offering help. Nah, cukup sekian. Saya pikir Anda bisa menguasai materi pertemuan ketiga ini. Saya akan tutup karena saya akan buat video yang keempat gitu ya, untuk pertemuan kita. Baik, semoga Anda lebih jelas lagi ketika Anda mengerjakan dan lebih jelas tentang berekspresi dalam bahasa Inggris, terutama dalam conversation. Oke, kelas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.